Ada Komandan Propos, ada Panglima saya. Nah, sejarah Laskar Merah Putih ini bergabungnya 125. Ceritanya Manohara oleh Pangeran Kelantan disiksa. Depan aku bati dulu, Pak. Ini ada Bu. Dari mana, Bu? Dari Laskar Merah Putih. Oh, Laskar Merah Putih. Iya. Berapa orang sini, Bu? Ada 11 orang. Oh, 11 orang. Dari Padang? Iya. Mau ketemu Bu Eli. Iya, rencana mau ngasih Donasi? Ngasih donasi juga? karena gini, Bu. Kalau dapat kita kumpul dulu di sini. Nanti Bu Eli saya bawa kemarin. Ah, ya. Kita bilang apa dulu. Biar dikondisikan. Jadi kita nggak serobot-serobot begitu. Oke. Coba kumpul dulu. Belakang. Ada orang di sini. Masih situ aja arah ke sana. Ya, oke. Nah, ini rombongan dari Laskar Merah Putih ya teman-teman, dari Kota Padang. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ada sebanyak 14 orang dari Kota Padang. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Dan hari ini akan mengantarkan donasi ke rumah Ibunda almarhumah Nia Kurniasari. Hari ini ada Bapaknya nih ya? Kakeknya, Bu. Bu, boleh duduk aja, boleh. Ya. Berapa orang semua, Ibu? 14 ya? 11 orang. Hah? 11? Penyerahan donasi ya teman-teman dari Laskar Merah Putih. Untuk nilainya kita nggak tahu berapa jumlah yang diterima Bu Eli. Balik kejadian. kawan-kawan kami. Juga untuk estaknya, semoga Ibu dikasih sehat walafiat semuanya. Kita bertambah Ibu untuk bersama. Ucapan kami gitu Bu dari keluarga besar Nia Kurniasari dan juga Ibu semuanya disehatkan Allah semuanya. Dan juga mengucapkan kami secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Semoga ke depan hidup di sini, semoga dipimpin Nia Kurniasari dan di surganya Allah. Dan semuanya jadi berkah lah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Iya Pak.
Bicara. Abang aja bang. Abang pun jadi. Oke, teman-teman, saat ini kita sedang berada di depan. Ini abang ketuanya bang ya? Iya, saya ketua dari Laskar Merah Putih ya? Ya, Laskar Merah Putih Provinsi Sumatera Barat. Jadi kantornya di daerah Padang, Sumbar. Bang, ya? Kantornya di Padang, bang? Iya, di Padang. Ya, jadi hari ini berapa orang yang datang sini, bang? Hari ini saya membawa rekan-rekan saya sekitar 15 orang. Saya sendiri, saya ketua, ada komandan Propos, ada panglima saya, ada ketua Sri Kandi, ada pembina juga. Kita mungkin agak terlambat hadir, cuman karena waktu juga kan, akhirnya kita bisa dengan kawan-kawan hadir di sini. Kami sangat berduka dengan kejadian ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi kayak kejadian seperti ini di masa yang akan datang. Kalau boleh tahu dengan siapa ini, Pak? Saya Nasrul, ya Ketua Laskar Merah Putih Provinsi Sumatera Barat. Laskar Merah Putih ini apa nih Pak? Kita ormas Pak, ormas Laskar Merah Putih. Iya. Ormas sosial kemasyarakatan. Ada afiliasi dengan parpol? Oh tidak. Oh, Kita Independen ya? Independen Pak, non parpol. Jadi kemari selain melayat dan ziarah dalam rangka apa nih Pak? Ya memang tujuannya khusus ke sini, melayat ziarah kita ke sini. Iya. Bagaimana komentar Bapak mengenai kasus Nia Kurniasari Pak? Nah, kami sangat prihatin atas kejadian ini. Kita ikuti terus perkembangannya di media online maupun media cetak, elektronik, dan juga kita selalu komunikasi dengan kawan-kawan kita di sini. Laskar Merah Putih juga banyak di Padang Pariaman ini, khususnya di Pasar Kayu Tanam. Kita juga punya rekan-rekan, kita selalu cari informasi perkembangannya. Ya, harapan kami tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini di masa akan datang. Ya, untuk keseluruhan anggotanya berapa orang bang yang ada di Sumatera Barat? Kalau Sumatera Barat kita sekitar 10.000 orang Pak, tersebar di 19 kota kabupaten. 19 kota kabupatennya. Iya. Oh, Laskar Merah Putih ini didirikan tahun berapa nih bang? Tahun 2000 Pak. Tahun 2000 ya? Jadi saya ceritakan sedikit sejarah Laskar Merah Putih ini. Ormas ini berdiri atas keinginan bergabungnya 125 LSM, melebur jadi Laskar Merah Putih. Dan kita juga selalu memperjuangkan NKRI, sejarah berdirinya karena kita tokoh-tokoh kita prihatin kan berpisahnya Timor Leste dari Indonesia kan, Timur berpisah, akhirnya didirikan Laskar Merah Putih. Dan dulu juga pernah ada kasus, cuman belum sampai terjadi meninggal ya. Dulu pernah kita dengar mungkin ceritanya Manohara waktu ditahan di Kelantan oleh Pangeran Kelantan, disiksa ya. Artinya waktu itu pemerintah kita Republik Indonesia belum berhasil memulangkannya. Di saat itulah Laskar Merah Putih turun dan berhasil membawa Manohara ke Indonesia kembali dengan selamat. Nah, itu sekilas sejarah Laskar Merah Putih. Jadi misinya seperti itu bang ya? Ya, sosial kemasyarakatan. Yang pasti kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Beda dengan FKPPI Pak ya? Ya, mungkin visi misi hampir sama Pak, cuman mungkin ada perbedaan sedikit kita. Karena ada kata laskarnya, saya kira mirip dengan FKPPI. Ya, kita memang ormasnya hampir sama, tapi ada perbedaan visi dan misi sedikit. Ya, mungkin tujuannya sama, kita semua ormas didirikan kan, termasuk Pemuda Pancasila juga dengan tujuan yang baik didirikan. Begitu juga Laskar Merah Putih. Nah, saya juga membawa sekretaris daerah saya di sini, ada Adrian Esa, ini advokat juga ini. Nah, ini advokat ini di Sumatera Barat. Nah, ini dia sekretaris saya di Provinsi Sumatera. Di Padang Pak ya? Iya, di Padang Pak, di Jalan DPR Padang. Di jalan apa bang? Jalan DPR Bypass Padang. Oh, jalan bypass ya. Silakan Pak. Ya, Sekda, silakan sampaikan Yang mau Sekda. disampaikan. Ya, terkait masalah ini kan, saya kan masalah itu aja nanti. Iya. Pasang aja bang, ini aja. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Silakan bang. Ya, terhadap keluarga semoga diberikan ketabahan, segitu aja Pak.
Bang? Sebagai pakar hukum, menurut Bapak kasus seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya atau baru kali ini, Pak? Kalau persoalan perkara yang dialami oleh si Nia ini memang langka ini Pak ya. Oh, berarti ini memang yang langka pertama ini, di Sumbar nih ya? Iya, kalau untuk di Sumbar ini memang ini yang perdana ini begitu kan. Sepanjang yang kita ketahui Pak ya. Iya. Sepanjang yang kita ketahui ini memang perdana ini. Tapi meskipun kejadiannya lokal, tapi viral sampai nasional bahkan internasional, Pak ya? Ya, itulah berkah baginya adik kita itu kan. Iya. Nah, selagi hidup beliau mendatangkan berkah bagi keluarga, bahkan setelah meninggal pun mendatangkan berkah bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Bapak ini dengan Bapak siapa, Pak? Andrian Pak. Andrian SH. Sekretaris. Apakah Laskar juga ikut memantau perkembangan mengenai kasus Indragon ini, Pak? Ikut Pak. Kalau untuk pemantauan terkait kasusnya, kita masih ikut perkembangannya bagaimana begitu kan. Dan bahkan kemarin ada ajakan juga lah untuk pihak sebelah kita juga dilibatkan. Kita dilibatkan tapi kita nggak mau ikutan lah begitu kan. Tidak secara langsung gitu ya. Tapi mengawasi gitu ya. Tapi mengawasi untuk bagaimana perkembangan perkaranya itu kita selalu pantau begitu. Oke, lagi Pak. Sudah, yang lain sudah. Ketua Sri Kandi, ada yang mau disampaikan? Ya, Ini Ketua Sri Kandi saya. Mau disampaikan ya. Kebetulan Sebagai seorang ibu ya Bu ya. Pegang aja Bu. pegang aja. Ibu ini sebagai apa, Bu? Ketua Sri Kandi Mada Sumbar. Ketua Sri Kandi. Oh, Ketua Sri Kandi. Iya, pasukannya wanita-wanita, ibu ini ketuanya. Saya Laskar Merah Putih yang khusus perempuan. Iya. Ya, kalau untuk perempuannya. Ya. Silakan Bu, bagaimana komentarnya mengenai kasus almarhumah yang biasa itu? Ya kalau sebagai seorang ibu pasti sedih lah. Anaknya udah capek-capek dibesarin, udah besar dapat masalah kayak gini kan. Tapi kan ada berkahnya juga walaupun ada masalah, tapi masyarakat di sini kan ada manfaatnya juga. Itu aja. Terhadap pelaku bagaimana? Ini, Ibu? Gimana? Apakah dikutuk atau gimana? Kalau boleh dipotong-potong. Kan hukuman maksimal. Kalau mati enak mati, janganlah mati. Tapi hukuman yang menyakitkan yang semaksimal lah. Kalau mati dia udah senang kan. Berarti Kalau Ibu tidak setuju dengan hukuman mati, Bu? kalau mati ya udah mati dia udah senang aja lagi kan. Tapi kalau hukuman maksimal kayak kapan perlu dipotong-potong dikit-dikit kan. Itu sadis Ibu. Itu. Ya iyalah, saya sebagai orang tua kan, kapan perlu dipotong dikit-dikit boleh. Ya Pak, biar nggak ada lagi yang lain kan. Ya. Terima kasih Bang ya. Terima kasih Bang ya. Ya, terima kasih. Terima Pak ya. Dan kami ini pihak keluarga, nama keluarga besar sendiri. Ucapkan kepada Bapak Ibu bahwa semangat lah bagi kami supaya keluarga ini bisa terobati rasa menyenangkan diri ini dari jauh dari meluangkan waktunya. Dan juga bagi kami kalau hukuman, cuma kami nggak menginginkan hukuman hanya hukuman selama tidak menginginkan hukuman itu hanya hukuman 15 tahun, kami nggak menginginkan. Kami menginginkan hukumannya seberat-beratnya. Iya. Hukuman maksimal itu, Pak ya? Seberat-beratnya. Dan juga kapan perlu hukuman mati itu aja. Ya soalnya perbuatannya dia ini udah menyalahi aturan dari yang lain. Sudah luar biasa. Luar biasa, ya. Kejamnya luar biasa. Udah pertamanya udah diseret, udah dibuang ke jurang yang jauh, dan juga dihancurkan, dan juga diperkosa dengan berkali-kali gitu. Jadi kami nggak ingin hal itu akan terjadi untuk kedepannya lagi. Iya, itu makanya kami minta hukumannya seberat-beratnya. Pokoknya kami nggak menerima cuma hukuman 15 tahun, kami nggak menerima atas nama keluarga besar. Seumur hidup pun tidak terima, Pak? Ya pokoknya hukumannya hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Iya.
Kami juga akan pantau, Pak. Iya. Kami akan ikuti terus perkembangan kasus Dan ini. juga kami juga minta supportnya kepada Bapak masyarakat netizen semuanya supaya anak ini harus dihukum mati atau dihukum selama hidup. Baru kami puas gitu. Kita akan kawal juga. Ya, kami minta support dari bapak-bapak. Pada hukum mati dulu Pak. Nah, ini ibunya. Kami akan kawal, Bu. Kami akan support. Kami akan jaga kasus ini. Siksaan hukum mati dulu. Kami akan kawal dulu. Kami akan support. Menurut Bu Eli kurang adil kalau tidak hukuman mati, Bu ya. Itu yang seadil-adilnya, Bu ya. Nyawa dibayar nyawa. Karena perbuatannya sudah terlalu di luar batas kemanusiaan, ya, Bu. Saya juga di Laskar Merah Putih ada tim hukum, dan tim hukum saya larang kalau ada permintaan pembelaan untuk terdakwa tersangka, kita akan larang. Tidak boleh anggota kita ikut membela. Anak begitu. Kami akan kawal juga, Bu. Hukum mati lah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah, Pak. Udah, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, oke, Bu. Silakan lanjut, Bu. Ke pemakaman, Bu ya. Mau ke pemakaman, Bu? Mau ke pemakaman? Oh, udah tadi ya. Ini mau ke Padang Panjang. Ada acara? Ketemu ke markas cabang kami. Oh, markas cabang. Oke. Mudah-mudahan selamat sampai di Oke, makasih. Padang, Bu ya. Iya, Bu.